Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dengan podcast Diklat Merden TV. Gol, 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 juara. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pemuda tampan dari tanah Kalimantan, tepatnya dari Kota Balangan. Dia adalah Akbar Mahendra, ya, pemain yang pernah menjadi strikernya Indonesia di Amerika Serikat saat Danone tahun 2017, pemain yang juga memperkuat Persik Kediri di Elite Pro tahun yang lalu, dan pemain yang bercita-cita ingin menjadi pemain di klub Eropa, hari ini hadir bersama kita. Dia adalah Muhammad Akbar Mahendra, ya, putra dari Bapak Umar Bawi, pembina sepak bola di Kalimantan yang juga merupakan karyawan Pemda Kabupaten Balangan. Assalamualaikum Akbar Mahendra. Waalaikumsalam. Kita akan berbincang-bincang dalam banyak hal, ya, tentang sepak bola kamu, tentang keseharian kamu, tentang cita-cita kamu dan pengalaman-pengalaman kamu selama ini. Mohon berikan informasi yang sejelas-jelasnya agar menjadi motivasi tersendiri buat para pemirsa, para pendengar, yang mana para pemirsa rata-rata adalah anak-anak subscribernya Diklat Merden TV, dan juga tentunya para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia. Akbar Mahendra, ceritakan nama lengkap, keluarga, orang tua, dan tinggal di mana, di kota mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya pertama-tama Akbar Mahendra, kelahiran 2005, tanggal 30 April. Saya lahir di kota Kabupaten Balangan. Jadi kota Kabupaten Balangan itu kota baru, ya. Kota baru, ya? Iya, kota. Sebelumnya itu masuk ke Kabupaten Amuntai namanya. Pecahan dari Amuntai. Pecahan. Saya lahir di sana pada tahun 2005. 2005. Oke, nama ayah dan ibu? Nama ayah sama ibu, ayah Umar Bawi dan ibu Ermawati. Berapa bersaudara? Satu sama adik. Berarti kamu lahir di Kalimantan. Bapak asli Kalimantan? Asli. Ibu? Asli. Kalimantan. Asli Berarti kamu keturunan Dayak? Iya. Oh, Dayak asli, ya? Asli. Oke, baik. Kemudian ceritakan dong tentang awal kamu bermain sepak bola, berlatih sepak bola. Jadi pertama-tama itu di tahun 2013, ya. Saya cuman ikut biasa, ikut ngelihat kakak-kakak saya yang terdahulu udah main di Danone 2013. Saya jadi penonton waktu itu. Saya waktu itu bilang ke bapak, "Pak, aku yang lain udah bisa main, kok kayak Akbar belum." Dijawab, "Masih kecil." Nah, akhirnya kan 2014 itu Danone digelar lagi. Itu tepatnya umur saya masih 8-9 tahun lah kira-kira. Itu pun pas ikut Piala Danone harus bikin surat perjanjian, Be. Kenapa? Karena pada saat itu panitia tidak mau bertanggung jawab kalau anak ini kan masih belum masuk umur. Iya, masih umur. Karena Danone itu 12 tahun, ya. Iya, Danone itu 12 tahun, akhirnya dibikinlah surat sama bapak, akhirnya bisa main deh 2014 itu. Itu awalnya. Oke, berarti kamu latihannya di SSB Batu Agung. SSB Batu Agung, pelatihnya siapa pertama kali? Pelatihnya waktu itu ada dua. Namanya Saprudinor, biasa dipanggil Coach Anang. Oke, kembali ke cerita tentang seputar Balangan. Balangan itu terletak di Kalimantan Selatan, ya. Iya. Berarti dia pemekaran daripada Amuntai, ya. Berdiri tahun berapa Balangan? Tahun 2003. 2003, ya. Berarti kamu belum lahir gitu, ya. Iya, belum. Oke, baik. Berarti kalau Bapak ini staf di Pemda Balangan, ya. Iya. Oke, sejak tahun berapa? Kalau kerja sebagai staf itu sekitar tahun 2005 ke atas, 2005 ke atas. Oke, baik. Bagaimana nih tentang dunia persepak bolaan di Balangan, khususnya di pembinaan anak-anak? Apakah di sana seramai di Pulau Jawa atau jauh atau seperti apa? Oh, jauh sekali, terutama dalam soal pembinaan dalam sepak bola. Ada satu SSB yang berdiri, tapi sebulan kemudian udah hilang karena kurangnya pemasukan dari pemerintah, juga kurang dukungan. Kecuali yang masih bertahan sekarang ya SSB Batu Agung itu, Oke, kemudian di sana kalau di Jawa ini setiap minggu ada kompetisi, ada turnamen. Bagaimana dengan situasi di Balangan dan Kalsel umumnya? Sangat berbeda, Kalau di Kalimantan itu jarang sekali ada kompetisi. Kenapa jarang ada kompetisi? Karena pemerintah
nggak ada yang support gitu. Beda sama di Pulau Jawa. Pulau Jawa ya, di setiap kota semuanya ada. Kalau kaitannya dengan stadion di Balangan ada stadion? Tidak ada. Tidak ada ya, Iya, lapangan palingnya. masih ada lapangan biasa lah, tidak ada stadion. Oke, baik. Ngomong-ngomong, walaupun Balangan ini kota kecil, tapi pernah menorehkan prestasi luar biasa, yaitu menjadi juara Danon di Indonesia itu. Iya. Itu kalau nggak salah tahun 2017 ya. 2017 itu saya pun membaca di Facebook, di media sosial, ini luar biasa, ini bisa jadi inspirasi nih. Batu Agung, Balangan, Kalimantan Selatan. Itu banyak tim-tim dari Pulau Jawa ini. Yang di Kalimantan aja bisa, yang di Jawa ini harus bisa ini. Termasuk kami di Klat Merdeka itu juga terinspirasi dari Batu Agung dengan bisa juara Danon. Pasti kami bisa. Kami lakukan pembinaan dan boleh diceritakan tentang karirnya SSB Batu Agung di Danon dari tahun berapa ikutnya sampai puncaknya menjadi juara, coba Jadi Batu Agung itu sebelumnya didirikan pada tahun 2008 ya, sama Bapak Omar Bawi. Ketika waktu itu ikut Piala Danon 2012, tapi sayangnya gagal di babak penyisihan, masih kurang latihan segala macam. Terus coba lagi di tahun kedua, tahun 2013, alhamdulillah bisa mewakili Kalsel ke Jakarta, itu bisa meraih peringkat 5 Indonesia. Mencoba lagi 2014, tapi sayangnya gagal di regional Kalsel. 2015 kita juara lagi, di Kalsel juara di Kalsel, kita berhasil masuk ke final di nasional. Ya, final nasional di Sumantri Bojonegoro. Sudah main 2015? Sudah ya. Waktu itu saya 10 dong. Iya. Waktu itu mainnya enggak secara reguler ya, masih cadangan segala macam. Masuk sebentar, masuk sebentar. Tapi sayangnya tahun 2015 itu kita dapat kecurangan ya dari panitia segala wasit, sampai bapak aja kan pingsan waktu itu. Kalau enggak, lawan mana itu waktu final? Lawan Jawa Timur. Pak Benteng Muda? Iya, Benteng Muda. Pak Agus Rian punya ini. Ya. Waktu itu skor berapa? Waktu itu skor masih 0-0 babak pertama. Yang Jawa Timur mendapat penalti di babak kedua. Babak pertama. Main berapa kali 2 kali 10. 2 kali 10 ya. Terus babak kedua dia dapat penalti lagi ya. Setelah dapat penalti, kesempatan kedua ini akhirnya dia gol. 2-0. 1-0. Yang pertama nggak dapet ya? Iya, yang pertama udah nggak masuk. Mantap. Nah, 2015 ya? Iya. Kemudian 2016? 2016 kita mewakili Kalsel lagi, tapi sayangnya prestasi Kalsel di Danon 2016 agak anjlok. Itu meraih juara regional nggak? Juara regional. Di Jakarta kita juara 14 dari 16 provinsi. Peringkat 14 ya, dari 16 provinsi. Terus lanjut lagi ke 2017. Ini cerita 2017 nih gimana? Ini sampai juara nih. 2017 itu juara di Kalsel dulu kan? Ya, sebenarnya banyak tantangan juga ya. Sebenarnya pemerintah kan menuntut kita juara ini itu. Soalnya kan udah bertahun-tahun nih pemerintah mengharapkan Batu Agung ini juara di Indonesia, tapi belum terwujud sama bertahun-tahun. 2017 kita di penyisihan itu juara 1 ya, dari 4 tim yang lolos ke regional itu mainnya di Kaltim. Di Kaltim itu 2000 berapa? 2017. Ya, terus di regionalnya di Kaltim. Akhirnya kita lolos babak 8 besar, itu udah ada tantangan ya. Kita kebobolan lebih dulu. 2 menit lagi berakhir. Di mana itu? Di Kalimantan Timur. Itu pas 8 besar lawan SSB Nostalgia. Kita ketinggalan 1-0 di babak pertama, dan babak pertama itu 2 menit lagi menyisakan, saya masuk di 2 menit terakhir. 2 menit terakhir dalam kondisi saya cedera ankle. Main di regional Kalsel, saya main pertama ankle. Saya masuk, saya bilang ke teman-teman, kalau mau kalian juara, kalau mau kalian pengen senang ke depannya, harus menang di babak ini. Soalnya kan SSB saingan paling berat itu di 8 besar, Nostalgia itu. Iya, SSB Nostalgia. Akhirnya kita dapat corner, sundulan masuk. Yang nyundul siapa nih? Center back, teman saya. Yang tendangan sudut kamu? Iya. Pas kepala masuk. Iya. Histeris dong langsung. Iya, waktu itu. Terus lanjut babak penalti, kita menang. Ada penalti menang. Iya, lanjut ke semifinal. Kipernya Iqbal bukan? Iya. Terus lanjut babak semifinal, kita menang 2-0 lawan SSB dari Kaltim juga. Lanjut lagi ke final, kita lawan tuan rumah.
Menang kita 1-0 di situ. Coba kemudian terkait Jakarta nih final nasionalnya. Waktu itu kan udah Di mana? Sumantri? di Pakansari. Oh, baru-barunya ya. Iya, Iya, iya. Pakansari. Kita itu tahun pertama di Pakansari udah juara. 2017 kan? Iya, sebelumnya di Sumantri Bojonegoro kita nggak pernah juara. Akhirnya pindah stadion kita juara. Pertama-tama Coba perjalanan itu kan 16 tim ya? ya 16 tim. Pertama menang lawan mana? Kita kalah dulu, Be. Sama Imran Sukar Academy. itu satu grup ya? Iya. Grouping ya? Iya, 4 grup ya? iya. Terus Kita kalah, akhirnya semua udah pada lesu. Saya bilang lagi, ini kalau mau menang kita harus lanjut. Akhirnya kita ketemu Aceh, kita menang 5-0. Terus ketemu Sulawesi Selatan, kita menang juga. Akhirnya kita runner up. Runner up itu ketemu Juara grup. ya juara grup Sumatera. Itu 8 besar ya? Iya, 8 besar. Kita menang tipis 1-0, alhamdulillah. Sumatera Utara SSB apa ini? Lupa waktu itu. Lupa ya. Iya. Oke, nah masuk semifinal. Masuk semifinal kita ketemu tim berat Apa tuh? Benfica dari Karawang. Oh, Benfica Karawang. Iya. Ya. Teman saya waktu itu juga kita udah membobol 1-0 waktu itu. Pas menit-menit terakhir kita kebobolan. Akhirnya skor 1-1, lanjut babak adu penalti, kita menang. Lanjut ke final. Final ini penentuan ini. Final kayak Argentina ya. Gimana ceritanya? Kita kalah di awal tapi menang di akhir kan gitu. Di awal tadi kalah sama Imran. Kita ketemu lagi sama Oh, Imran. sama Imran nih final. Iya, Oke. ketemu lagi. Kan kemenangan sudah ada di tangan Imran. Otomatis kan dia udah percaya diri. Ya pede ya mereka. Iya, tapi kan Tuhan punya rencana lain buat kita. Akhirnya waktu itu pertandingan dilaksanakan 2x10, Be. Iya. Waktu itu. Kita babak pertama bermain imbang 0-0. Lanjut babak kedua 3 menit terakhir kita dapat pulang, akhirnya bola itu masuk. Alhamdulillah kita juara. 1-0 berarti 1-0. ya. Masya Allah. Apa namanya? Sejarah ya. Tim Kalimantan, Batu Agung udah berkali-kali lolos nasional nggak pernah juara, akhirnya juara ya. Oke. Bagaimana perasaan kamu waktu itu ketika juara? Oh, perasaan waktu itu kan sangat senang, Be. Terutama itu tahun terakhir saya. Tahun 2017 itu tahun kelahiran 2005, otomatis saya terakhir dong berkarir di Danone. Alhamdulillah senang, sampai bapak aja sampai loncat dari langsung turun ke bawah nyamperin, saking senangnya. Oke, setelah juara tentunya kan mewakili Indonesia ya ke final dunia. Iya. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota mana waktu itu? Kota New Jersey. New Jersey. Iya. Oke. Di New Jersey. Diikuti berapa negara itu? Final 32. Dan Danone itu dikatakan sebagai piala dunianya U12 itu pada waktu itu. Pemain-pemain terbaik pada turun semua karena dari negara itu para juara-juara, dan ini sponsornya Danone, luar biasa. Oke, tolong ceritakan nih perjalanan persiapan sebelum ke Amerika. Sebelumnya kita dilatih sama orang Jepang ya, yang menerapkan itu disiplin tinggi. Dia tadi TC dulu ini ya, di Jakarta ya. TC dulu di Kalimantan justru, ya. Kalimantan ya. Itu semuanya dari Batu Agung atau ada gabungan pengambilan tim Danone yang kalah? Ada ini pas waktu udah di Jakarta. Kalau TC di Kalimantan belum. Waktu itu udah TC di Kalimantan 2 minggu, akhirnya kita berangkat ke Jakarta. Sentul, Bogor. Kita TC di sana kurang lebih sebulan, dapat tambahan amunisi pemain, itu pemain terbaik sama top skor Danone yang di Pakansari kemarin. Kita latihan TC sebulan, segala macam, kumpul bareng, siapin diri buat berangkat ke Amerika. 1 bulan ya? 1 bulan. Akhirnya kan kita berangkat waktu itu ke Amerika Serikat nih. Nah, kemudian setelah sampai di Amerika itu 2017 ya. Bulan apa itu di Amerika? Bulan Oktober. Groupingnya dapat segrup sama negara mana aja waktu itu? Nah, waktu itu kalau nggak salah grup D sama Indonesia, Afrika Selatan, Inggris sama Uni Emirat Arab. Oke, 2 dari Asia ya. Iya. Oke, kemudian hasil di babak penyisihan coba di Amerika nih, di di New Jersey. New Jersey. Oke. Itu waktu itu percaya diri ya pasti, tapi dibilang sama pelatih, kalian percaya diri boleh, tapi semangat juga harus tinggi. Waktu itu dengan ketemu negara besar, Be. Mana? Pemain bintang semua. Inggris. Pertama Inggris. Iya. Oke. Inggris dengan 2 kali 10 juga. 1 kali 15 saja, Be. 1 kali 15. Oke, gimana jalannya pertandingan lawan Inggris? Waktu itu teman-teman pada bilang, wah ini kita belum pernah ke
luar negeri kok udah lawan negara besar aja waktu itu. Akhirnya kan peluit panjang dibunyikan. Alhamdulillah kita bisa menang 2-0. Oh, malah menang sama Inggris. Iya, Pertandingan pertama. Oke, lanjut di pertandingan kedua gimana hasilnya? pertandingan kedua ini justru yang lebih berat deh karena hasilnya yang sangat menentukan. Ketemu tim tuan rumah Piala Dunia 2010, Apa itu? Afrika Selatan. Wis, terus Kita ketemu Afrika Selatan waktu itu percaya diri kan Be, habis menang sama Inggris. Kita bawalah kepercayaan diri dengan semangat yang tinggi juga. Waktu itu masyarakat Indonesia pada DM, ayo semangat segala macam. Akhirnya kita bertanding lawan Afrika Selatan, alhamdulillah kita dikasih kemenangan lagi. Skor waktu itu 3-0. 2 kali menang. 2 kali menang. Wah, Allah. Nah, terakhir nih lawan Uni Emirat Arab gimana hasilnya? Waktu lawan Afrika itu udah kita menang kan udah pasti lolos ya? Pasti lolos soalnya kan 2 tim gitu. Waktu lawan Uni Emirat Arab ada sistem rolling, pemain yang belum dimasukkan. Waktu itu, Harus. ya itu taktik dari pelatih. Oke. Taktik dari pelatih waktu itu kita main juga 1 kali 15, akhirnya kita menang. Juara grup kita menang 3-0 lawan Uni Emirat Arab. Berarti tiga-tiganya menang. Menang. Wow. Selanjutnya masuk babak 16 besar ya, karena 30. Oke. Di 16 besar nih ketemu siapa? Wah, 16 besar ini harga mati ya. Terutama bagi pelatih saya, harus melawan negaranya sendiri. Apa itu? Jepang. Wah, pelatihnya dari Jepang ketemu Jepang. Ya. Oke, lanjut. Waktu itu gengsinya tinggi, Be. Waktu pertandingan besok dimulai malamnya udah di briefing semua. Hati-hati jangan ada ngeluarin wawancara segala macam kalau media Jepang mewawancarain. Pelatih saya pun tutup mulut waktu diwawancara. Alasannya apa itu katanya? Karena Jepang ini pas kita main itu dia selalu melihat kita main, memahami taktik kita. Waktu itu main kedua kita lawan Jepang di lapangan 2. Peluit panjang dibunyiin dengan menit juga sama 1 kali 15. Alhamdulillah kita menang deh. Jepang menang? Iya. Masuk 8 besar. Nah, 8 besar ini. Pelatihnya senang dong menang sama Senang. Jepang. Itu kayak udah juara Be. Menang 2-1 waktu itu. Udah 1 ya. Siapa cetak gol? Saya sama si Rian. Cetak gol 1. Iya. Kemudian penyisian kamu cetak gol berapa? Tuh penyisian saya cetak gol 3. Saya waktu itu main gelandang. Berarti 4 gol kamu koleksi sampai babak 16 besar. Iya. Oke, lanjut. Babak 8 besar nih menentukan ini hampir semifinal. 8 besar sayangnya kita gagal ya. Oh, gagal. Ketemu mana? Ketemu juara waktu itu mana? Meksiko. Oh, kalah sama Meksiko. Iya, dia juaranya. Skor berapa sama Meksiko? Skor waktu itu 2-0 begitu. 2-0. Iya. Berarti peringkatnya 8 besar ya. Iya, 8 besar. Kalau menang lawan mana tuh? Kalau menang antara lawan Romania sama Spanyol. Tapi udah luar biasa. Setelah gugur di 8 besar, ada pertandingan lagi? Ada pertandingan perebutkan posisi 78. Iya, 78 lawan Ghana. Lawan Ghana, gimana dengan Ghana? Kita main di pindah stadion utama di New York di Red Bull Arena. Oh, di Red Bull Arena di New York ya? Iya. Oke, kemudian hasilnya? Hasilnya kita kalah lagi. Oke. Endingnya adalah peringkat 8. Iya. Dengan kamu ngoleksi 4 gol. Oke. Siapa teman-teman yang kamu ingat yang bermain di Amerika pada waktu itu? Coba. Tapi digeribain dulu, Be. Ada top skor teman saya. Oh, top skor? Ya. Siapa? Si Rian. Dia sekarang main di EPA Persib. Rian. Ya, dia berapa gol? Kalau enggak 7-8 waktu itu. Top skor dunia? Iya. Wih. Selamat untuk Rian nih, strikernya Persib ya? Iya. Oh, kamu berarti peringkat berapa? Mencetak gol peringkat berapa nih? 4 gol. 4 gol ya 5 besar lah gitu. Iya. Padahal gelandang Bawi kan? Oke, luar biasa. Oke, cerita yang sangat menarik dari Akbar Mahendra yang dia menjadi salah satu pemain yang berhak ke Amerika Serikat pada waktu itu, dan kita telah dengarkan bersama seorang gelandang mencetak 4 gol. Dan kita lanjut kali ini, Anda setelah pulang dari Amerika Serikat itu di tahun 2018 masih ada Danone. Tapi 2019 itu Danone terakhir kayaknya. Iya. Danone terakhir ya, dan sampai sekarang menghilang. Padahal Danone itu seperti Piala Dunia karena perwakilan terbaik di negara-negara masing-masing juara. Oke, setelah itu kamu masuk ke Diklat Sepak Bola Merden ya. Setelah di Diklat Sepak Bola Merden, kamu menjadi bintang benar-benar di semua event deh pada waktu itu, ketika kamu baru moncer-moncernya kamu dari Danone ya, kamu di mana-mana, sempat main di Selangor, main di mana saja.
Tolong ceritakan awal turnamen-turnamen kamu di luar negeri deh selama di Diklat Merden. Waktu Dan prestasinya. di luar negeri, saya waktu itu dapat panggilan di JSA Selangor. Dapat panggilan disuruh bermain di sana kurang lebih sebulan lebih. Saya berangkat akhirnya ke sana. Saya bermain 3 kali main, saya mencetak gol. Gol itu gol penentu saya. Soalnya kan waktu itu JSA Selangor tinggalan dulu, Saya mencetak gol penentu. Skor itu waktunya 3-2 waktu itu skor. Juara ya? Akhirnya juara. Iya, Liga Air Asia ya? Iya, Air Asia. Kemudian kamu juga di KL Cup itu, KL Invitation juga kamu pemain terbaik dan top skor ya? Iya. Oke, luar biasa. Termasuk kamu digemari banyak tim-tim dari Malaysia sebenarnya pada waktu itu ya. Cuman sayang setelah itu dihantam pandemi ya. Iya. Semuanya menjadi sirna ya. Ini awal-awal masalahnya gitu. Awal-awal masalahnya kamu sudah moncer, sudah menginjakkan jejak cukup baik di top skor, hantam pandemi 3 tahun, 2 tahun, akhirnya nggak boleh keluar apa-apa. Ya itu menjadi problem masalahnya. Oke, no problem itu, dan itu bagian dari proses kamu ya. Oke, kemudian setelah pandemi ini kamu akhirnya kembali bermain di Indonesia dan bermain untuk tim Elite Pro, yaitu Persik Kediri ya, untuk Persik Kediri. Dan posisi yang kamu ambil masih gelandang? Masih gelandang. Oke. Di Persik Kediri waktu itu pelatihnya Coach Purwanto Suwondo. Coach Purwanto Suwondo. Ya, oke dong. Ceritakan bagaimana rasanya bermain di Persik Kediri dan pengalamannya bermain di Persik Kediri di tim EPA, dan itu berhadapan dengan banyak teman-teman diklat yang ada di tim lain. Ceritakan dong. Elite Pro seperti apa rasanya bagi Anda? Sebelumnya saya belum pernah masuk EPA, dapat panggilan dari Persik itu sungguh sangat luar biasa pencapaian saya dalam berkarir dalam sepak bola. Lagi kan masuk tim Persik Kediri dengan sejarah yang banyak di Liga Indonesia. Alhamdulillah pengalaman yang sangat luar biasa yang saya dapatkan di sana, terutama apalagi yang dilatih ini pelatihnya dari mantan timnas, Coach Purwanto itu. Gimana kesan yang Anda rasakan dilatih Coach Purwanto apa nih? Coach Purwanto Suwondo ini, kesannya apa? Adrenalinnya tantang, soalnya orangnya keras, setiap pertandingan itu harus menang, harus juara. Tapi alhamdulillah dari semua itu kita dapat pembelajaran juga. Oke, baik ya. Jadi atmosfer Liga 1 di Persik Kediri padahal persiapannya tidak terlalu panjang ya. Cukup baik. Hasilnya gimana? Menang sama mana waktu itu? Kita menang sama PSS Semarang, sama Sleman, sama Persis Solo juga menang. Cuman imbang kita sama Arema, nggak pernah menang. Kita kalah sama Persija. Akhirnya kita juara klasemen juara 3. Oke. Itu adalah pengalaman di Elite Pro di tahun lalu, dan tahun ini mudah-mudahan kompetisi segera digelar ya. Tahun ini keinginannya mau main di mana ini, Akbar? Kalau tahun ini keinginannya belum ada, soalnya tahun ini alhamdulillah dapat panggilan juga dari tim Prapon Kalimantan Selatan. Oh, jadi ini mau persiapan ke Prapon ya, Kalimantan Selatan. Oke, membela nama daerah ya. Iya. Kapan itu mulai TC rencananya Prapon Kalsel? Habis bulan puasa ini, sekitar bulan Juni Juli. Oke ya. Jadi mau TC dan mau fokus di Prapon ya. Iya. Prapon itu pemain kelahiran 2002 loh. Kamu 2005. Jadi pemain termuda dong. Iya. Wah, ini calon pemain termuda Prapon Kalimantan Selatan. Siapa yang latih? Pelatihnya belum ditentuin. Belum tentuin ya. Ya oke, baiklah. Mudah-mudahan ya. Jadi pemain termuda mengantar Prapon Kalsel dan lolos ke PON. Berikutnya Medan ya, Sumatera Utara. Oke, kemudian kamu kan sekarang kelas 3 nih di Diklat Merden. Setelah kamu berada di Diklat Merden kurang lebih 4 tahun ya? 6 tahun, Masya Allah. Sudah 6 tahun di Diklat Merden ini, dan sekarang udah kelas 6 nih. Kelas 12 mau tamat sebentar lagi ya. Ini siswa Diklat Merden terlama salah satunya yang pasti akan dapat penghargaan nih. Mas Akbar, saya cerita dong suka dukanya selama kamu berada di Diklat Merden selama 6 tahun, bisa awet sekali. Ya, suka dukanya sih cukup panjang deh. Saya pernah sakit di sini, saya pernah tahu, saya pernah bahagia. Nggak pernah bakal melupakan Diklat Merden, karena saya juga nama saya dikenal orang banyak gara-gara Diklat Merden ini. Diklat Merden cukup bagus buat talenta-talenta muda di Indonesia. Oke, baik. Oke, kemudian terkait dengan
cita-cita nih, keinginannya karir ke depan yang kamu inginkan. Ya, cita-cita saya tentu saja menjadi pemain bola profesional di Liga 1 Indonesia, bahkan kalau bisa juga keluar negeri. Negeri ya. Iya. Timnas dong pengen. Timnas. Pasti ya. Oke, mudah-mudahan ya insya Allah sejarah kamu udah jadi striker timnas kok di usia 12. Sejarah kamu cukup baik pemain Liga 1. Mudah-mudahan tahun ini kalau main prapon nggak boleh main profesional ya? Belum ada Aturan itu. Oke ya, mudah-mudahan nanti yang terbaik lah. Klub favorit kamu apa nih? Klub di Indonesia favorit nggak ada, Bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di luar negeri? Barcelona. Barcelona. Banyak nih penggemar Barcelona, Iya. Masya Allah. Terus kemudian ini saya kepengen tahu tanggapan Anda bahwa di Diklat Merden semua pemain yang tamat SMA ada 2 kemungkinan atau 3 pilihan masa depan. Yang pertama yang pemain bagus-bagus adalah akan mendapatkan kontrak jangka panjang 5 tahun. Pemain yang mendapatkan kontrak jangka panjang 5 tahun artinya sudah dipersiapkan oleh Diklat Merden untuk menjadi pemain profesional di masa yang akan datang. Baik klub yang dikelola sendiri oleh Diklat Merden sewaktu-waktu ataupun kita salurkan anak itu kepada klub profesional di Indonesia. Dan sebelum mendapatkan klub profesional, pemain kita kontrak 5 tahun, mendapatkan gaji setiap bulan, fasilitas semuanya sudah gratis, dan pemain akan kita salurkan ke klub-klub profesional. Kontrak itu baru berhenti apabila pemain itu sudah berhasil kita antarkan menjadi pemain profesional. Apakah Akbar ingin mendapatkan fasilitas kontrak jangka panjang itu atau Akbar sudah menyiapkan masa depan sendiri? Ini pilihan pertama di Diklat Merden. Silakan. Ya, kontrak jangka panjang dalam di Diklat ini cukup baik ya, Bang. Saya juga butuh pertimbangan juga buat karir kedepannya, butuh pemikiran yang matang lagi lah dari orang tua, juga harus turut adil dengan kita ini. Oke. Artinya bahwa Diklat Merden ini udah fasilitas dan ini tidak di semua Indonesia ada. Hanya satu kayaknya di Indonesia. Pemain dikontrak 5 tahun mendapat fasilitas dan lain-lain. Tim-tim besar pun belum melakukan, dan ini fasilitas yang diberikan oleh kami manajemen untuk menjaga masa depan pemain potensial. Yang kedua di Diklat Merden itu pemain yang tidak dapat kontrak jangka panjang itu dia bisa belajar mandiri, bisa menjadi staf kepelatihan, asisten pelatih. Kalau ingin menjadi pelatih kita kursuskan, kalau ingin menjadi referee kita kursuskan, atau kepengen belajar bekerja dan ingin punya masa depan, juga di Diklat Merden disediakan lapangan kerja termasuk menjadi calon bisnismen. Ini yang kedua. Terus yang ketiga adalah orang yang akan mempersiapkan diri di jalur kuliah begitu. Dan karena kamu masih harus mempertimbangkan dengan orang tua karena kamu jauh Kalimantan, ibunya sering sakit, akan memperkuat prapon, tentunya nanti ada waktunya untuk menentukan ya. Tapi kamu adalah orang yang akan kami bidik untuk disiapkan dalam pemain yang mendapatkan kontrak jangka panjang ini, informasinya. Oke, Mas Akbar Mahendra, saya dengar ibunya sering sakit-sakitan nih di rumah. Coba berikan motivasi buat ibu di rumah, juga buat bapak yang sudah luar biasa. Ya, untuk ibu di rumah semoga cepat-cepat sehat, walaupun kesempatan sehat itu masih terlalu jauh, harus semangat sama bapak juga di rumah. Oke, untuk Akbar Mahendra sama-sama kelahiran 2005 dengan Muhammad Ragil. Muhammad Ragil sekarang sudah menjadi pemain di Garuda Select dan sudah mencetak beberapa gol. Akbar Mahendra sebelum ada Ragil ini bintangnya di Diklat Merden, cuman karena siklus biasa 2 pemain yang umurnya sama silih berganti kan susah. Iya, nggak mungkin dua-duanya kan. Dan pasti, tapi kamu pasti ketika Ragil sudah naik, kamu pasti akan naik. Amin. Oke ya. Oke, selamat berjuang. Mudah-mudahan sukses. Makasih. Akbar Mahendra, pemain ganteng.